Cerita pilu seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai anak-anakku, dengarkanlah petuah dari orang tuamu. Begitu dahsyatnya cinta ibumu terhadap anak-anaknya. Begitu sayangnya ibumu pada anak-anaknya. Andaikan saja ibumu boleh berharap untuk kembali membelai anak-anaknya dalam perut ibumu. Andaikan saja ibumu boleh berharap ingin mengasuhmu seperti saat anak-anaknya masih bayi. Pasti setiap ibu akan mengharapkan seperti itu. Karena dalam mengandungmu, ibumu selalu merasakan keajaiban dan kebesaran Allah. Sembilan bulan ibu mengandungmu. 9 bulan ibumu selalu membawamu kemanapun ibumu pergi, tanpa terpisah walau sedetik pun. 9 bulan engkau hidup dan berada dalam perut ibumu. Saat engkau ingin keluar dari perut ibumu, begitu sakitnya seluruh badan ibumu. Tapi ibumu tak memikirkan keselamatannya. Yang ibumu pikirkan hanyalah keselamatan anaknya, agar bisa lahir dan melihat dunia ini dengan selamat. Walaupun operasi kaisar sudah ada, ibumu lebih memilih untuk berjuang dengan sekuat tenaganya, agar bisa melahirkan dirimu dengan normal. Karena begitu dahsyatnya kebahagiaan ibumu saat merasakan bagaimana dirimu berjuang untuk mencari jalan keluar dari perut ibumu, agar bisa melihat dunia ini dengan sempurna. Dan semua itu sangat ibumu rasakan. Bagaimana perasaan ibumu saat menunggu proses melahirkanmu, yang harus menunggu dari jam ke jam, menit ke menit, sampai saatnya ibumu bisa melahirkan dirimu. Saat menunggu seperti itu, perasaannya bagaikan orang yang sedang mengantri untuk memasuki salah satu pintu surga. Terus terang, karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia, sangat-sangat ibu merasakan. Dengan rasa sakit semua yang perasaan itu bercampur aduk menjadi satu, serta kebahagiaan dengan satu tujuan, untuk keselamatan anaknya. Peluh dan darah membasahi badan ibumu. Erangan kesakitan dan dorongan semangat dari ayahmu adalah alunan irama merdu di telinga ibumu. Perjuangan antara hidup dan mati itu hanya untuk melahirkan dirimu. Saat-saat seperti itulah terlihat kebesaran Allah menyatu dengan tubuhmu dan ibumu. Malaikat tersenyum di antara peluh dan erangan rasa sakit yang tak pernah bisa ibumu ceritakan pada siapapun, dan takkan bisa terungkapkan dengan cara apapun juga. Tahukah engkau, wahai anakku, ketika engkau terlahir ke dunia dengan selamat, tangismu memecahkan dunia. Di saat ibumu mendengar suara tangismu, hilang musnah rasa sakit di seluruh badan ibumu, berganti dengan perasaan bahagia, walau darah masih mengotori badan ibumu. Saat itulah saat yang paling membahagiakan dalam kehidupan ibumu di atas dunia ini. Segala sakit dan derita sirna saat melihat bayi mungilnya yang memerah. Tahukah dirimu, wahai anak-anakku, saat engkau belum mendengar suara yang lain di atas dunia ini, ayahmu yang ada di samping ibumu dengan segera mengumandangkan azan dan memperdengarkan di telingamu kalimat syahadat kebesaran Allah dan penetapan hati kepada pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dengan merdu dibisikkan oleh ayahmu ke telinga mungilmu. Duhai anakku, ibumu sangat sayang dan cinta pada dirimu. Saking cinta dan sayangnya ibumu pada dirimu, ibumu rela tidak lagi berbadan indah
asalkan anak-anaknya bisa menyusui dari susunya. Dan ibumu rela terbangun di tengah malam saat mendengar tangisanmu meminta susu dari puting susu ibumu. Ibumu sangat bahagia melakukan itu, karena bagi ibumu, dengan menyusuimu, ibumu telah membekali hidupmu dengan tetesan-tetesan dan tegukan air susu ibumu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Tiada kebahagiaan yang paling berkesan dalam hidup ibumu kecuali saat melihat dirimu tertidur pulas dalam pelukannya dengan mulutmu masih tersumpal di puting susu ibumu. Ibumu sangat merasakan kehangatan bibir dan badan dalam tidur semu ibumu. Semua itu merupakan perasaan kebahagiaan yang luar biasa yang orang lain tidak bisa merasakannya. Anakku, andai saja ibumu boleh memilih, apakah ibumu berlama-lama di sebuah mall yang megah dan penuh dengan berbagai tempat hiburan, ataukah ibumu harus bermain kuda-kudaan dengan dirimu di lantai lusuh sebuah rumah kita? Maka ibumu pasti akan lebih memilih bermain kuda-kudaan dengan dirimu di rumah kita, karena dalam hati ibumu hanya ada anak-anaknya. Tanpamu hidup ibumu tak akan ada maknanya. Membelai dirimu, mengayun dirimu, dan di kakinya sambil melantunkan salawat Nabi agar dirimu bisa tertidur pulas merupakan kenangan indah dalam hidup ibumu yang tak akan pernah ibumu lupakan dan tak akan pernah tergantikan oleh apapun jua. Tetapi anakku, hidup ini memang pilihan. Sakit, senang, bahagia, kaya, miskin, nestapa, dan merana adalah ketentuan hidup. Semua telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itulah pilihan kita saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, wahai anakku, beginilah pilihan hidup ibumu di atas dunia ini. Jika dengan pilihan hidup ibumu itu engkau mungkin merasa miskin, engkau mungkin merasa sepi, merana, atau mungkin hina, dengan itu ibumu mohon maaf padamu, anakku. Maafkanlah ibumu, karena pada hakikatnya setiap ibu pasti ingin melihat kebahagiaan anak-anaknya dengan cara apapun itu. Tapi percayalah, rasa cinta dan sayang ibumu padamu takkan bisa dinilai dengan materi apapun itu. Sebab rasa cinta dan kasih dari seorang ibu ikhlas, suci, dan dari lubuk hati yang paling dalam. Maafkan ibumu, anakku. Ibumu sayang padamu, ibumu cinta pada dirimu. Percayalah nak, jika ada kekurangan dari dan kasih sayang ayah dan ibumu pada dirimu saat membesarkan dan mengasuhmu, maka semua itu adalah suatu proses penyempurnaan susunan kehidupan ayah, ibu, dan dirimu dalam kehidupan kita bersama. Semoga tidak ada satu celah pun dalam proses penyempurnaan kehidupan kita yang hilang dan bolong, sehingga suatu hari nanti kita akan sama-sama menjemput kebahagiaan. Percayalah nak, duka dan nestapa dirimu merupakan bahagian dari kesedihan ibumu. Duhai anakku, engkau adalah belahan nyawa ibumu sampai kapanpun itu. Dukamu, duka ibumu. Sedihmu adalah kesedihan ibumu. Kebahagiaanmu adalah doa dan harapan ibumu. Maafkan ibumu, anakku. Kasih dan sayang ibumu akan terus abadi untuk anak-anaknya, untuk selama-lamanya.